Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama anta munziru may yakhsha. Engkau Nabi Muhammad hanya pemberi peringatan kepada siapa yang takut padanya, yaitu hari kiamat. Manusia harus menempatkan sesuatu kepada porsinya, kepada tempatnya. Allah memberi petunjuk bahwa hanya kepada Dia saja manusia itu harus takut, tidak kepada selainnya. Takut akan segala sesuatu yang akan manusia itu ambil dari setiap segala perbuatannya, baik buruknya, benar salahnya, lurus atau tidak lurus jalan hidupnya. Allah mengatakan seperti itu, jangan engkau takut kepada selainku, karena yang lain-lain itu hanya yang maha kecil dan aku adalah maha besar. Dan Rasulullah ditugaskan untuk menyadarkan kaum kafir Quraisy untuk tidak takut kepada berhala-berhala yang mereka sembah, yang selalu mereka sebut. Pada zaman dahulu, kaum kafir Quraisy itu setiap mau melakukan sesuatu aktivitasnya itu selalu dengan didahului doa-doa kepada berhala-berhalanya. Kalau memang segala ritual itu tidak menyakiti Hajar Aswad, yang artinya Hajar Aswad itu didirikan oleh Ibrahim, Ka'bah itu didirikan oleh Ibrahim, sehingga Tuhannya Ibrahim jadi ke belakang, berhala-berhala mereka yang di depan, dan itu sangat menyakiti ketauhidannya Ibrahim. Makanya generasi Ibrahim yang paling suci, yaitu Nabi Muhammad, tidak rela hal itu terjadi. Kalau seandainya penyembahan berhala itu tidak di tanah Ka'bah, tidak di Mekah, tidak di Hajar Aswad, itu bukan sesuatu hal yang sangat melukai Nabi Muhammad, karena Muhammad tidak tahu. Itu sangat melukai. Bagaimana seharusnya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus ditakuti oleh umat kaum kafir Quraisy pada saat itu, mereka jadi tidak takut lagi. Makanya Allah hendak meluruskan lagi apa yang harus mereka sembah itu. Dan Allah memerintahkan, kalau dalam berbagai tafsir ada pembelahan di mana Islam itu lahir hanya di zaman Nabi Muhammad, namun beberapa ahli tafsir juga memastikan bahwa Islam itu ada dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad, garis lurus. Dan itu sebagai hujah, karena Allah menciptakan manusia, karena Allah menciptakan alam semesta, maka Allah harus memberi petunjuk bagaimana caranya untuk mendekatinya, bagaimana cara untuk menyembahnya, dan bagaimana cara untuk hal yang manusiawi pada manusia itu adalah rasa takut, untuk ditempatkan hanya kepada dirinya. Hanya bagaimana manusia itu takut kepada bagaimana nanti terjadinya kiamat. Masalah sadar atau tidak sadarnya itu urusan Allah. Makanya Allah mengatakan, engkau Nabi Muhammad hanya pemberi peringatan kepada siapa yang takut kepada hari kiamat. Dan untunglah dengan segala akhlak beliau, dengan segala ucapan tingkah laku sehari-hari beliau, kejujuran beliau, santunnya beliau, kesadaran beliau. Kesadarannya para nabi itu kesadaran yang penuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akal, hati, dan hawa nafsunya sadar. Maka mereka layak. Allah beri kelayakan untuk menyampaikan kabar gembira dan sekaligus peringatan yang nyata, yaitu yang namanya Al-Quran. Ketika kaum kafir Quraisy bertanya, kapankah terjadinya hari kiamat?
dengan nada yang mencemooh, dengan nada yang mengejek. Dan ketika Rasulullah mencoba menjawab hal itu, Allah tidak suka. Karena tahu betul, ketika engkau menjawab kapan persis terjadinya hari kiamat, engkau akan terjatuh dalam lubang olok-olok mereka. Katakan saja, segala sesuatunya hanya Allah yang tahu. Engkau hanya memberi sesuatu hal tentang terjadinya hari kiamat, di mana seluruh manusia mendapat balasannya. Tidak ada satu debu jarah pun yang akan tidak Allah balas. Baik buruknya, benar salahnya, lurus tidaknya. Kesadaran-kesadaran yang Allah berikan kepada pembela Muhammad, dan ketidaksadaran yang Allah tutup karena mereka menutup dirinya. Dan ketika mereka menutup dirinya kepada Muhammad, ya sudah otomatis. Ketika engkau tidak mau ke sebuah tempat dan pemilik tempat itu tahu engkau tidak mau ke sana, ya sudah. Bagaimana mungkin engkau akan membuka gerbangmu karena mereka tidak mau? Selain mereka menutup dirinya, maka Allah juga tutup pintu gerbangnya selama-lamanya untuk mereka. Syukur-syukur mereka hidup dalam lubang kebaikan, bukan lubang kejahatan. Makanya kafir di dalam versi Al-Quran itu terbagi dua. Ada kafir yang membuka gerbangnya luas-luas. Raja Ethiopia membuka gerbangnya untuk pengungsi Muhammad yang dijalimi oleh kaum kafir Quraisy dan menjamin keselamatan mereka di sana. Ada kaum kafir yang luar biasa jahanam, seperti yang ada di Yaman. Pembesar kaum Nasrani yang membuka lubang parit yang seluas-luasnya, kemudian yang mengikuti Nabi Muhammad, anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek, orang tua, anak muda, semua dijerumuskan di dalam lubang parit itu, kemudian dibakar hidup-hidup. Jadi ada juga sebagian kaum kafir yang walaupun tetap kekeh tidak mau menyembah Tuhannya Muhammad, namun karena ada rasa kemanusiaannya, ada rasa ketidaksukaan kepada kejaliman, maka membela Muhammad. Dan ada kafir yang lebih masuk lagi, terjerumus ke dalam lubang kejaliman. Pemberi peringatan, sekali lagi tidak ada paksaan di dalam Islam. Bahkan ketika engkau memaksa sesuatu kepada kepada manusia untuk memaksakan engkau, itu hal yang sangat dilarang oleh Allah. Karena Allah tidak membutuhkan mereka, tapi mereka yang membutuhkan Allah. Sekali lagi, seluruh manusia di dunia ini kafir, tidak percaya sama Islam, tidak menggoyang, tidak menggeser kursi Allah di atas langit. Seluruh manusia sujud kepada Allah pun tidak menambah keagungan Allah, tidak menambah kemuliaan Allah, dia tetap kokoh. Itu hal etika yang harus dipahami bagi siapa saja. Jangan Islam itu dijadikan sebagai topeng dirimu untuk ingin mengambil dunia. Jadi seolah-olah engkau membela Islam luar biasa, mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan, menyesat-nyesatkan, seolah-olah engkau berjuang di jalan Allah. Namun Allah tahu betul di dalam nuranimu yang paling kecil engkau ingin mengambil sesuatu dari Islam. Engkau ingin mengambil kekayaan dari Islam, mengambil kejayaan dari Islam, engkau ingin mengambil ketenaran dari Islam. Artinya apa? Ketulusanmu itu yang sangat dinilai. Allah tidak suka dengan segala hasil yang dihasilkan dari berbagai cara. Baik buruknya engkau berusaha, hasil itu ingin engkau dapatkan. Proses yang Allah lihat. Engkau tidak menjadi terkenal, engkau tidak menjadi kaya, engkau tidak menjadi populer, engkau tidak mendapat apa-apa di dalam Islam. Tetapi engkau tulus, itu yang lebih dihargai walaupun kau hanya orang biasa.
Alhamdulillahirabbil alamin.